Halo bosku, apa kabarnya? Semoga tetap terus semangat dalam merawat kacernya. Kali ini kita akan belajar menganalisa, membaca karakter si burung yang super gacor, super bagong, super galak, dan yang pasti sangat fighter. Masih dengan video yang sama, tapi penjelasan dan pembelajaran yang berbeda. Kita kelompokkan dulu ya, burung yang seperti ini masuk dalam tipe apa sih? Saya yakin teman-teman sudah pada tahu dan bahkan mungkin sudah ahlinya. Tapi tetap saya akan membahas soal ini. Mudah-mudahan masih ada yang belum paham soal ini sehingga konten ini bisa berguna dan bermanfaat. Oke, kita kelompokkan karakternya. Menurut saya, karakter kacer dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama, karakter kacer fighter tinggi atau sekarang disebutnya tipe panas. Dan yang kedua, kacer fighter rendah atau tipe dingin. Kedua tipe ini sangat bertolak belakang perawatannya. Sedangkan dulu bahasanya setiap kacer memiliki jiwa petarung yang sama. Tapi ada bagusnya dengan adanya tipe ini. Para perawat bisa lebih mudah untuk memahami cara perawatannya. Kita perjelas lagi ya. Kacer fighter tinggi atau disebut tipe panas, ciri-cirinya dan perilakunya seperti ini. Burungnya responsif terhadap suara, rata-rata gacor. Kalau ketemu burung sejenis langsung ngobra atau narung. Yang pasti mudah untuk bagong atau bagongan. Burungnya biasanya tidak suka dijemur, tapi suka mandi. Mungkin karena suhu tubuhnya yang tinggi, adrenalinnya terpacu kencang, dan ada penyakitnya yang serius yaitu kanibal. Untuk ekstra pudingnya biasanya untuk tipe seperti ini sangat minim sekali. Sedangkan untuk kacer fighter rendah malah sebaliknya. Kacer fighter rendah atau tipe dingin, ciri-ciri dan perilakunya seperti ini. Burung tidak terlalu responsif terhadap suara atau cuek. Rata-rata tidak terlalu gacor, bisa jadi hanya ngeririk saja. Kalau ketemu burung sejenis tidak langsung ngobra atau narung, biasanya ada loading dulu. Kalau tertekan baru melawan, tidak mudah untuk bagong. Dan burungnya biasanya suka dijemur. Burungnya suka mandi ataupun tidak. Untuk ekstra pudingnya biasanya banyak. Untuk tipe ini saya tidak akan bahas dulu. Nanti akan terlalu panjang kalau dibahas sekaligus. Kita langsung praktekkan dengan contoh kasus dalam video ini. Kita analisa dulu ya. Burungnya ini sangat gacor di rumahnya, sehingga memancing terus kacer yang lainnya untuk gacor dan narung. Burungnya gampang sekali bagong. Kalau di track atau mendengar suara jawaban kacer lainnya, langsung narung, lalu bagong, narung lagi, bagong lagi. Begitu terus selanjutnya. Narungnya juga galak, kejar keruji, naik turun, tangkringan, dan ngelantai. Bagongnya pun juga kencang dan galak, naik turun tangkringan dan ngeruji, bahkan ngelantai. Yang jelas burung ini parah. Mungkin untuk pemain gantangan tidak akan diminati. Yang jelas saya sendiri tidak tahu tujuan saya apa, kenapa saya ambil burung ini. Yang pasti ini Pak hasil ternakan saya sendiri dan kebetulan si tuannya lagi butuh uang dan saya coba untuk bantu. Parahnya ini karena kondisi fisiknya yang menjadi minus. Satu kaki sebelah kanan semua jari depannya tidak ada, sehingga tidak kokoh untuk mencengkram. Materinya kosong, lagu-lagu besar dan nembak panjang dan berulang-ulang terus satu lagu. Kalaupun dibawa ngobra hanya 2-3 lagu yang dibawakan dan lagunya juga besar mengalun. Jelas malesin mendengarnya kalau lagi ngeplong. Secara kriteria penilaian untuk materi ini sudah tidak masuk. Untuk kelebihannya, burung ini punya volume yang kencang di atas rata-rata, punya gaya buka ekor dan sayap, punya gaya dalam bertarung, leher meliuk-liuk dan kepala mendongak ke atas
sehingga menarik juri untuk menilai. Kalau dalam bertarung sangat otot karena dasarnya emang fighter tinggi dan bisa mengintimidasi lawan, artinya bisa membuat lawannya bagong. Selain itu juga saya butuh jalur darahnya. Saya akan coba maksimalkan sejauh mana burung ini bisa tampil. Perawatan di pemilik sebelumnya, jangkrik pagi 5, sore 5. Burung mandi setiap sore hari, jemur 1-2 jam. Tidak ada penambahan EF lainnya. Kebetulan burung ini sudah bisa konslet tapi masih bagong. Dari rawatan tadi, burung jadi gacor dan konslet di rumahnya. Kalau di trek, obra galak, lalu bagong, obra lagi, bagong lagi, begitu seterusnya. Sedangkan di lapangnya ngobra bagong terus, tidak mau konslet walau dijauhkan dari kacer lain. Pas saya take over, burung baru dibawa dari Jawa, baru beres mabung tapi tidak tuntas karena keburu gacor. Burung dibawa pakai kardus, pas dikeluarkan ekornya kecabut semua. Perawatan jangkriknya belum saya rubah, masih di 55, hanya saja tidak dijemur full prodong dan tidak dimandikan dengan harapan burung lanjut ambrolnya. Ternyata malah tidak lanjut ambrolnya, hanya melanjutkan pertumbuhan ekornya saja. Setelah 2 minggu masa dorong ekornya tuntas, saya coba jemur sampai burung tidak oleng. Burung ini ternyata kuat dijemur, mungkin karena sudah terbiasa dijemur. Padahal burung ini tipe fighter tinggi atau tipe panas. Jangkrik masih di 55 dan saya mandikan setelah jemur. Seminggu kemudian saya coba ke lapang dan burung masih ngobra ngejar dan bagong galak. Saya asingkan jauh, burung masih tidak mau on sampai dengan pulang. Minggu berikutnya saya turunkan jangkriknya jadi 33. Ulat Jerman 33, tidak dijemur, tidak pula dimandikan. Hariannya jadi tidak gacor dan tidak konslet, hanya sesekali respon menjawab saja. Sampai dengan hari H tidak ada penambahan EF-nya dan belum saya mandikan. Saya coba ke lapang lagi. Di lapang saya trek burungnya, lalu ngobra, lalu bagong, tapi tidak segalak seperti minggu sebelumnya. Setelah itu burung mandi dicepuk, saya biarkan saja, tidak saya sediakan cepuk mandi. Lalu saya asingkan dan angin-anginkan. Saya kasih jangkrik 2, lalu coba pancing MP3 yang bisa memancing konslet. Gak lama burung konslet, tapi masih konslet suara besar, belum santai. 30 menit berikutnya saya coba trek lagi. Burung langsung ngobra tapi tidak garak, lalu bagong. Ngobra lagi, lalu ngemplong-ngemplong. Saya biarkan saja di trek sampai pulang untuk mengetahui seberapa kuat tenaganya. Bahkan sekali ada nada-nada mau konslet tapi tidak jadi. Dan burung masih belum saya gantang karena kondisinya balik lagi ke ngobra. Asumsi saya masih belum ada tenaga burung ini karena konsletnya masih terganggu. Dari rawatan minggu kemarin berarti sudah ada perubahan dengan memangkas jangkriknya dan ada penambahan ulat Jerman. Burung sudah tidak terlalu galak dan sudah mau konslet, walau masih berubah lagi ke ngobra, bagong, long. Saya tidak memakai kroto tapi memakai ulat Jerman untuk menurunkan emosinya. Minggu ketiga masih dengan rawatan kemarin, jangkrik 3 tanpa jemur, tanpa mandi sekalipun. Hanya ulat Jerman saja yang saya hilangkan. Dan ke lapang juga tidak ada penambahan EF dan masih dengan tidak dimandikan. Karena saya berpikir kondisi emosinya sudah sedikit turun dan sudah mau konslet. Kondisi burung di rumah sama dengan minggu kemarin, tidak gacor, hanya sesekali saja merespon.
Lalu saya bawa lagi ke lapang. Saya diamkan dulu sampai si burung mau ngemplong sambil dibuka resleting depannya. Lalu saya buka setengah, burung langsung merespon ngobrak karena melihat lawan ngejar, galak lagi, gak lama langsung bagong. Saya langsung buka saja dan track dengan kacer lain. Ngobrak bagong galak seperti di video. Video ini adalah video minggu ketiga saya bawa burungnya. Mungkin karena harian tidak diulat Jerman, jadi si burung galak lagi, tapi tidak separah awal bawah. Setelah puas bagongnya, si burung mandi dicepuk seperti minggu kemarin. Saya tidak sediakan cepuk pemandian. Sambil mengeringkan bulunya, saya jauhkan jaraknya. Dan apa yang terjadi? Ternyata si burung konslet, tapi masih konslet galak. Ngeban kadang ngeruji dan ke bawah. Sepertinya masih ada sedikit emosi yang masih belum kebuang. Dan konsletnya pun masih suara besar, belum santai. Saya dorong lagi jangkrik kalau si burung nyari kecepuk jangkriknya. Setelah kelihatan mulai agak sedikit pules, saya coba trek lagi. Ternyata masih ngobrak dan bagong. Lalu saya geserkan lagi ke yang lebih jauh. Burung kembali konslet lagi. Saya dorong lagi jangkrik karena si burung minta. Lalu saya pindah-pindah ke sana kemari, bahkan sampai digantung di pohon dan diturunkan lagi. Tujuannya untuk mengetahui apakah terganggu atau tidak konsletnya. Setelah konsletnya mulai pules, sudah bisa kelihatan dengan nadanya dan lagunya yang mengecil dan halus. Saya coba track lagi kondisinya seperti di video. Awalan ngobrak karena lawannya ngobrak. Giliran lawannya konslet, dia pun ikut konslet dan tidak bagong. Dan tidak terus-terusan ngobrak. Nah, kondisi konslet seperti ini yang harus kita cari. Giliran tertekan dia ngobrak, giliran tidak tertekan dia konslet. Kondisi ini menurut saya siap gantang. Cuman belum saya gantang karena saya masih mencari titik atau kode atau tanda-tanda dia pules konslet. Saya biarkan saja sampai tahu kekuatan dia untuk konslet sampai pulang gantang. Untuk minggu keempat mungkin akan saya coba gantang untuk mengetahui kekurangannya. Dari video tersebut terlihat perubahannya dari ngobrak bagong galak, kemudian konslet galak, berubah jadi ngobrak bagong, kemudian konslet pules, tapi masih suara besar, sampai dengan konslet pules suara halus atau kecil dan siap gantang. Jadi jangan berpikir kalau burung konslet tidak bongkar materi. Definisi konslet adalah on, burung siap tarung. Kalau masalah bongkaran tergantung burungnya apakah punya materi atau tidak. Untuk kasus video ini, burung ini mini materi. Nanti akan saya bahas untuk tipe dingin dengan konslet bongkar materi. Demikian gambaran yang bisa saya informasikan dan visualisasikan dan yang harus dilakukan pengkondisiannya sampai burung siap gantang, biar kita bisa meminimalisasi kondangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.